Salah satu kegiatan utama bisnis franchise atau kemitraan adalah buka cabang terus kan. Nah, proses pembukaan cabang ini harus dibentuk dalam sebuah timeline supaya satu kali pembukaan cabang itu rapi, nggak ada yang kelewat, nggak ada itu kemudian tiba-tiba oh udah mau grand opening, billboardnya nggak ada lah. Misal ya, udah mau grand opening tapi tabung gas nggak ada misalnya. Aku butuh banyak banget ilmu, salah satunya dari franchise blueprint ini agar aku bisa lebih mengembangkan lagi bisnis aku ke depannya di bidang franchise. Kalau untuk materi semua berkesan ya, karena penting gitu buat aku. Cuma kemarin yang di hari pertama sih, yang paling berkesan buat aku tentang program training, karena training itu sangat penting buat keberlangsungan bisnis ke depannya. Saya ikutan workshop franchise blueprint ini karena memang saya ngikutin terus Pak Agung ya. Dan kebetulan beliau buka untuk workshop ini, saya tertarik sekali karena memang dari Pak Agung sendiri memang sudah ahli dalam bidang franchise, dan saya ingin juga menjadi salah satu klien beliau nantinya. Hampir semuanya ya, maksudnya membuka wawasan saya lebih luas, ya, terutama tentang IOP, tentang SPKU, surat perjanjian kerjasama usaha. Jadi selama ini saya masih bingung tuh gimana sistem kerjasamanya, bentuk kemitraan atau franchise seperti apa. Tapi dengan workshop ini kita punya bayangan lebih clear lah. Tentang legalitas ya, legalitas saya emang masih proses semuanya. Karena dari kemitraan menuju ke franchise kan naik ke satu level ya. Jadi itu sih yang pengen saya cari tahu. Untuk materi yang paling berkesan adalah ketika kemarin adalah saat perhitungan SKU, perhitungan SKU untuk menentukan berapa sih nilai jual untuk kemitraan dan franchise yang akan saya lakukan. Saya kira dari beberapa seminar saya lihat di sini ini sangat, maksudnya best practice banget ya untuk kita memulai menjadi pengusaha ya, dan betul-betul kita bukan hanya teori ya, artinya kita praktek, kita bisa meruntunkan apa yang harus kita setup di awal sampai dengan apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan brand tersebut. Franchise Blueprint, jual, jual, jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman pengusaha kuliner sekalian, dan selamat datang di Ospek, obrolan santai pengusaha kuliner. Akhirnya malam ini kita ketemu lagi ya teman-teman semua dengan topik yang sangat sering kita alami nih, sering kita temui dalam kehidupan berbisnis dalam sehari-hari, yaitu financial check up, yaitu gimana caranya kita bisa mengecek kesehatan bisnis melalui rasio laporan keuangan. Sebelumnya kenalkan dulu buat yang belum kenal, nama saya Tia dan saya akan berlaku sebagai moderator di sini selama 1 jam ke depan nanti. Dan nanti buat teman-teman yang mau bertanya bisa langsung tulis aja di kolom chat ya teman-teman. Karena untuk sesi ospek tiap malam kita akan semi santai ya, jadi nggak yang kaku-kaku banget gitu. Terus juga kalau misalnya nanti ada yang mau on cam atau open mic juga untuk ngobrol langsung dengan Coach Agung, bisa langsung raise hand aja, nanti kita persilahkan untuk bicara. Langsung aja deh kita panggil special guest kita malam ini, ada Coach Agung Haryadi. Halo Coach.
Apa kabar? Halo, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Oke, Ya, Coach, mungkin bisa cerita sedikit nih terkait latar belakang kenapa sih kita ngadain ospek malam ini dengan tema Financial Check Up, cek kesehatan oke. bisnis melalui rasio laporan keuangan. Oke, intinya ada salah satu member di expansion class yang ngelempar sebuah postingan atau konten dari Instagramnya Ilmu Keuangan punyanya Coach Yusak. Nanya, ini apa maksudnya? Nah, karena namanya finance ya, namanya keuangan itu memang kadang bahasanya kan pakai bahasa-bahasa langit ya. Bah- Bahasa yang susah dimengerti. Maka malam hari ini kita bahas gitu ya. Karena saya ngerasa juga kayaknya topik ini penting ya buat teman-teman pengusaha semuanya. Jadi nggak cuma member. Jadi sebenarnya tadinya ini cuma buat saya pikir oke untuk member expansion kelas saja kali ya. Jadi pada malam hari ini untuk sesi sharingnya. Tapi saya rasa kayaknya topiknya cukup umum, nggak cuma terkait franchise, tapi terkait keuangan. Jadi ya udahlah sekalian aja. Jadi terima kasih yang udah lempar isu ini di expansion class kemarin. Saya jadi ada ide untuk sharing ya topik apa kira-kira yang menarik untuk dibahas. Nah, em, malam ini kan topiknya bakal ngomongin tentang rasio keuangan. Nah, rasio keuangan itu berarti berapa sih persentase HPP yang benar. Itu contohnya ya. Berapa sih persentase profit terhadap omset yang baik? Berapa sih persentase gaji karyawan? Itu kan sebenarnya rasio-rasio keuangan. Nah, yang kayak gitu-gitu saya rasa teman-teman mungkin di sini udah ada yang paham. Tapi kalau udah masuk istilah finance yang agak dalam ya, ngomonginnya udah tentang investasi, misal kalau misal ROA, ROA tuh return on asset itu makhluk apa? Dan kenapa rasionya harus di atas 5%? ROI, return on invest apa? ROA Iya, ROA kok benar. Return ya. on investment. Return on investment itu ROI, ROA, return on asset. Nah, kenapa sih return on asset itu harus di atas 10%? Terus emang ROI, ROA. Nah, yang kayak gini-gini sebenarnya ini sederhana, mudah dipahami. Cuma banyak coach di luar sana tuh yang ngejelasinnya pakai bahasa kuliah ya. Ya saya nggak bilang itu jelek, ya pasti ada ininya sendiri lah. Karena saya rasa banyak juga coach di luar sana yang apa namanya berprinsip bahwa kalau misal kita pengen belajar ya kita yang levelnya harus menyamai dengan level mentornya. Nah kalau saya Oke. biasanya pendekatannya kebalik. Jadi saya yang berusaha untuk sebenarnya audiens saya nih atau peserta yang ikutan kelas saya ini eh, ada di level mana sih bahasanya? Apakah pakai bahasa UMKM atau bahasa lebih jalanan lagi? Supaya saya memastikan, oke, paham nggak sih? Nah, kira-kira seperti itu. Itulah Oke. alasan kenapa dibikinnya ospek pada malam hari ini. Oke, Gitu. Coach, sebelum kita masuk ke materi nih, mungkin pertanyaan basic dulu ya. Saya yakin masih ada sebagian pengusaha yang ikut ospek malam ini itu belum punya laporan keuangan yang rapi. Kayak sekedar ya udah ada uang masuk, ada uang keluar, oh ada sisa nih bisa buat em, sehari-hari, bisa buat beli ini itu dan lain-lain. Nah itu seperti apa, Coach? Apanya? Kan Tanggapan malam ini, saya. iya Nah, betul. Kan kita ngomongin soal oke. rasio laporan keuangan nih. Bagaimana dengan pengusaha-pengusaha yang belum mempunyai laporan keuangan yang ya yang standar lah seperti itu. Oke, sebenarnya punya laporan keuangan yang laporan keuangan tuh sebenarnya ada dua macam. Satu yang accrual basis, yang kedua yang cash basis. Accrual basis itu kalau teman-teman familiar sama neraca, laba rugi, sama cash flow, itu tuh accrual di situ. Nah, accrual itu lumayan rumit dan harus em, saya paling gampangnya adalah hire akuntan aja deh buat ngerjain laporan keuangan gitu ya. Tenang, hari ini tidak akan upselling ke aplikasi aplikasi pencatatan keuangan ya. Nah, hari ini nggak ada upselling aplikasi pencatatan keuangan, aman-aman aja. Em, jadi pakai akuntan bisa. Nah, yang kedua itu laporan keuangan cash basis. Jadi mencatatnya berdasarkan, oh bulan ini uang keluar berapa, uang masuk berapa, selisihnya itulah yang kemudian dianggap sebagai keuntungan.
Dan saya rasa sih bisa-bisa aja, boleh-boleh aja kalau mau mencatat laporan dengan cash basis atau cash flow-nya aja. Jadi uang masuk, uang keluar selisihnya berapa, ya itulah kemudian disebut sebagai keuntungan. Karena memang saya rasa ini adalah cara yang paling sederhana, cara yang paling gampang dipahami oleh kebanyakan pengusaha pemula. Nggak apa-apa. Nah, problemnya di mana? Problemnya nanti kalau misal Anda mau jual bisnis, mau ngedatangin investor, menjual kepemilikan, itu akan susah. Kenapa? Karena laporan keuangannya baru mau dibikin, ya. Karena investor itu biasanya nggak mau pakai sistem cash cash basis, maunya pakai akrual, gitu. Itu aja mungkin. Tapi kalau misal Anda bisnisnya udah lancar, jaya ya, omset 1 M sebulan, profitnya 300 juta sebulan. Saya rasa sih Anda nggak butuh investor ya. Nah, yang butuh investor kan biasanya yang pengen grow lagi, ya, yang targetnya pengen lebih besar dari itu lagi gitu. Dan pengen menjual shares atau kepemilikan, ya itu mungkin ya. Jadi nggak apa-apa, Oke. keuangannya pakai cash basis nggak apa-apa, gitu. Boleh-boleh aja. Oke, langsung aja deh coach kita mulai ospeknya malam ini. Boleh teman-teman buat yang mau bertanya nanti bisa langsung tulis aja di kolom chat ya. Atau mau yang on cam ataupun open mic bisa langsung raise hand. Oke, waktu dan tempat saya persilakan coach. Oke, terima kasih Mbak Tia. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya, Agung Haryadi, menjadi pengajar di sesi ospek kita pada malam hari ini. Ini ya, pada produktif nih malam hari ini, jadi belajar ya. Sebelum kita masuk ke materinya, mungkin perkenalan diri dulu lagi ya. Jadi saya, saya rasa saya nggak terkenal-terkenal amat, nggak kayak coach-coach yang lain. Jadi perkenalan diri dulu, background pendidikan latar belakang di School of Business and Management di ITB, lalu karir entrepreneurship dari tahun 2012. Lalu salah satu prestasi mungkin ya pengen saya highlight adalah dulu pernah bangun bisnis dari nol, lalu kemudian dijual bisnisnya ke grupnya Warung Abnormal di tahun 2018. Lalu menjabat sebagai operation manager selama kurang dari 1 tahun. Lalu membuat Martabak Kang Pandan, ini brand sendiri yang kemudian saya mitrakan dengan revenue 5,5 miliar per tahun. Ya ini kira-kira ini boleh dicek track recordnya. Cabang 16 dalam waktu 1 tahun, gitu ya. Tapi ini bisnisnya udah saya exit, udah saya keluar lah dari bisnisnya gitu ya. Lalu kemudian co-founder dari komunitas seperti yang teman-teman bisa lihat, ini kan pengusahakuliner.id komunitas ya. Jadi kita lebih banyak sharing, ngundang pengusaha-pengusaha atau mentor yang lebih jago untuk ya for free gitu, supaya lebih banyak dapat pahala. Lalu saat ini, nah ini yang mungkin saya belum sering umumkan ya, bahwa saya sekarang menjabat sebagai General Manager Franchise atau GM Franchise di salah satu perusahaan yang bahan dasarnya itu adalah tepung. Nah ini konfidensial karena saya baru aja direkrut, jadi belum bisa menyebutkan PT-nya PT apa. Nah kira-kira seperti itu. Tapi kira-kira sebagai sebagai referensi, cabangnya ada 170 store di sekitar Pulau Jawa. Jadi Jabodetabek, tapi Jabodetabek paling banyak. Oke, nah ini kira-kira profil saya, teman-teman. Sebelum kita masuk bahas-bahas rasio ya, saya pengen menyampaikan kepada teman-teman semua terkait mindset bisnis dari bapak saya. Bukan ya, mentor ya, Pak Budi Isman. Yaitu pahami bahwa teman-teman itu setiap pengusaha atau CEO itu punya ada 4 tipe. Nah, Anda ada tipe yang mana? Ada yang namanya CEO itu tipe kreator, yaitu orang yang cocoknya itu bikin bisnis dari awal. Chief Operating Officer, ya, bikin semuanya dari awal sampai dia untung. Tapi sampai untung aja, mungkin mentok di 200 juta per bulan lah omsetnya. Mungkin ya, mentoknya sampai di situ aja. Yang kedua, ada CEO itu tipenya CEO grower, yaitu membangun bisnis bisa lebih cepat. Ya, bisa dia bikin bisnis dari nol, lalu kemudian di grow, ya gitu. Ya, lalu kemudian yang ketiga adalah CEO maintainer. Nah, maintainer ini biasanya backgroundnya udah background keuangan dan operasional biasanya. Karena udah stabil bisnisnya dan perlu untuk dijaga keseimbangannya, tapi setiap tahun ada pertumbuhan. Tapi nggak signifikan, mungkin 15%, mungkin 20% pertumbuhannya per tahun ya, jadi nggak gede-gede amat. Nah, yang keempat adalah CEO problem solver, turnaround, yaitu bisnis yang lagi bermasalah dan butuh perbaikan. Ini biasanya orang yang atau CEO yang backgroundnya tuh keuangan plus pajak plus audit, orang-orang detail lah ya yang kemudian ada di sini. Nah
teman-teman semuanya ada di fase yang mana? Kalau misal teman-teman bisnisnya stuck, stuck tuh artinya, aduh, mentok nih udah 1 M sebulan, udah nggak bisa grow lagi, berarti Anda udah butuh partner untuk nge-growin bisnisnya. Kan kira-kira gitu, karena kapabilitas CEO kreator dan CEO grower ini adalah kapabilitas yang berbeda. Gitu. Saya nih teman-teman, saya nggak jago bikin bisnis dari awal. Kenapa? Karena background saya keuangan. Saya bisanya nganalisa bisnis yang udah jalan, lalu di grow lagi pakai metode entah franchise atau pakai investment. Gitu. Jadi bukan berarti konsultan kayak saya ini bisa bikin bisnis dari nol, terus kemudian kalau saya bisa bikin bisnis dari nol terus nge-grow terus gede ya, saya nggak akan ngajar. Saya bisanya bikin bisnis yang udah grow, udah ada profit, udah ada omset, katakanlah omsetnya 500 atau 1 M sebulan, untuk di grow lagi 4 kali lipat kah, 5 kali lipat kah dari kemudian current kondisinya sekarang. Nah itu kira-kira, nah makanya sekarang saya sebagai konsultan banyak membantu bisnis-bisnis di luar sana untuk bisa grow gitu ya dan bertumbuh. Nah, sekarang, nah ini ada pertanyaan, ini menarik nih kayaknya. Ada 2 langsung pertanyaan ya. Saya bantu jawab ya, saya mohon izin untuk skip dulu materinya, pertanyaannya menarik. Bang Agung mohon bahas tentang master franchise, soalnya mau menerapkan itu, karena banyak kemitraan di luar kota Bang Dor. Oke, master franchise itu simpelnya gini ya, master franchise itu adalah hak untuk mengelola brand Anda untuk menguasai satu kota. Tujuannya adalah melakukan penetrasi secara masif. Contoh, Anda katakanlah bisnisnya ada di Surabaya. Contoh ya, Anda pengen buka master franchise di Makassar. Maka si master franchise itu akan punya 3 tugas utama. Satu, memastikan pertumbuhan cabangnya masif. 1 bulan 3 cabang, 1 bulan 5 cabang. Jadi benar-benar harus masif sekali. Jadi SOP-nya harus simple, operasionalnya harus gampang, ya. Ini yang kemudian jadi target utama dia, pertumbuhan cabang. Yang kedua, master franchise itu tujuannya adalah untuk mengambil keuntungan dari margin penjualan bahan baku. Berarti dia punya hub atau istilahnya itu tempat untuk menyimpan bahan baku yang kemudian sesuai dengan standarnya yang ada di pusat. Ya, karena seperti kita tahu bahwa keuntungan terbesar bisnis franchise itu bukan dari pembukaan cabang, tapi dari keuntungan dari menjual bahan baku. Gitu ya. Nah, dari 2 hal ini kemudian teman-teman, si master franchise itu kita kasih tugas untuk menguasain satu kota. Makassar, berapa? Makassar batasannya bisa jadi 30 cabang doang udah cukup. Bisa jadi juga 50 cabang belum cukup. Tergantung kan size bisnisnya seperti apa. Nah, ini yang kemudian ini disebut dengan master franchise. Nah, tujuan yang ketiga, yang paling penting adalah untuk menjadi top of mind di daerah tersebut. Nah, ini kira-kira 3 tujuan utama master franchise. Kalau ini tujuannya, kalau ini adalah tujuannya, maka kira-kira berapa keuntungan untuk master franchise, berapa keuntungan untuk Anda? Gimana skemanya? Ya, saya nggak bisa bahas pada malam hari ini, mungkin kita bisa bahas next time ya di sesi yang lain karena agak keluar nih pembahasannya dari pembahasan pada malam hari ini. Oke, saya mohon izin untuk agak lanjut dulu ini ya teman-teman ya materi pada malam hari ini. Takutnya kemalaman nih ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh tulis di kolom chat. Nanti akan saya bantu jelaskan dan saya bantu jawab. Ya, kita belum masuk materinya soalnya. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan tulis di kolom chat. Mohon maaf di sini agak apa namanya agak berisik ya karena saya masih di pabrik ya. Saya masih di pabrik, tukang masih pada perbaikin ya renovasi lah. Oke, nah saya mau sharing lagi kepada teman-teman semuanya. Ini saya harap bermanfaat ilmunya, yaitu 4 tipe bisnis secara keuangan. Jadi ada bisnis yang ini makin ke sini profit, makin ke sini makin rugi. Jadi laporan keuangannya rugi. Yang ini cash flow-nya negatif, yang ini cash flow-nya positif. Beda ya antara cash flow sama profit, beda ya. Ini yang kemudian kita harus sama ini, teman-teman ya, persepsinya ya. Cash flow itu adalah keadaan di mana ya uang aja. Ya uang aja, uang masuk, uang keluar. Ada bisnis yang rugi tapi cash flow-nya positif. Apa tuh kira-kira? Bisnis yang rugi tapi cash flow-nya positif. Nah, misal dia ngambil utang dari bank, misal dia ngambil pendanaan dari investor, bisnisnya sih rugi secara profit minus, tapi cash flow-nya positif, nambah.
Nah, itu yang kemudian masuk kategorinya ke sini. Ya, kalau bisnisnya rugi tapi cash flow-nya positif, berarti kan masih ada bahan bakar. Ya, jadi masuk ke kuadran yang sebelah sini. Contohnya siapa? Contohnya Gojek, Gojek Tokopedia gitu ya. Tokopedia mah sebenarnya profit tahu. Anyway, eh, intinya bisnis yang cash flow-nya positif tapi profitnya negatif. Maka apa yang dilakukan? Ya evaluasi P&L-nya, lakukan audit internal, lakukan customer survey, evaluasi produk dan layanan ya, dan banyak lagi yang bisa kita lakukan. Intinya kita evaluasi bisnis modelnya dan kita cari tahu apakah memang bisnis kita ini layak untuk dipertahankan. Kan kira-kira seperti itu. Atau harus ganti bisnis model. Kan gitu. Nah, ini kemudian masuk ke kategori ini nih. Siapa yang bisnisnya masuk kategori ini? Ya, saya harap teman-teman nggak ada yang masuk kategori ini ya. Nah, yang kedua, ini bisnis yang paling jelek, yaitu bisnis yang udah cash flow-nya minus, uangnya berkurang terus, tapi profitnya juga berkurang terus. Nah, ini harus dievaluasi, exit dan tinggalkan equity financing. Kalaupun mau pendanaan, pendanaannya jangan pakai utang. Pendanaannya pakai equity financing atau ngejual saham. Kepada siapa? Kepada investor yang kira-kira mau sevisi gitu ya. Atau masih yakin dengan potensi bisnisnya misal. Kira-kira seperti itu. Atau jual ke eh, private equity. Kalau misal teman-teman jago ya networkingnya silakan jual. Ini bisnis yang ada di sini nih. Atau ya udah tinggalin aja. Ya, bisnis yang udah rugi tiap bulan tapi eh, Anda jalanin terus itu namanya bukan bisnis, itu namanya hobi. Kalau udah hobi susah untuk dibilangin ya. Maka ya terserah ya. Ada kan ya orang-orang yang masuk ke kategori itu ya. Tapi kalau kita ngomonginnya konteksnya bisnis dan profit ya jangan. Nah, ada bisnis yang masuknya kategorinya ke sini. Jadi profit. Jadi di laporan keuangan itu profitnya positif plus, tapi cash flow-nya negatif, uangnya berkurang atau malah hampir hampir nggak ada, hampir tipis banget. Nah, contohnya kasusnya seperti apa? Contoh kira-kira gini. Jadi lupa nih, misal bayar sewa 5 tahunan. Nah, ya bayar sewa langsung sekalian 5 tahun sewa tempatnya. Katakanlah ini sebuah restoran. Bayar kafe 5 tahun, tapi sebenarnya profit bulanannya positif. Kenapa? Kenapa bayar sewa nggak dihitung sebagai kerugian? Karena bayar sewa itu adalah aset dan didepresiasi atau dikurangin setiap bulan. Kan kira-kira gitu. Jadi itu masuknya masih masuk sebagai harta. Makanya di atas kertas profitnya positif, tapi duitnya nggak ada karena dipakai untuk bayar sewa. Atau ada pengeluaran lain deh, nggak harus bayar sewa ya. Pengeluaran lain, investasi alat, pembukaan cabang baru, pembukaan pabrik, ya, renovasi gudang, misal itu masuk ke kategori ini. Kenapa? Karena itu nggak dihitung sebagai pengeluaran di bulan itu, karena dihitungnya sebagai penambahan harta, gitu ya. Nah, ada yang keempat yang paling bagus adalah bisnis yang profitnya positif, cash flow-nya juga positif. Ini silahkan kalau mau di scale up monggo ya, atau misal saya ada klien di daerah adalah di Jabodetabek, profitnya positif, cash flow-nya positif, tiap bulan bisa narik 300 sampai 500 juta per bulan, tapi bilang ke saya, coach saya nggak usah scale up deh, nggak jadi. Oh kenapa? Ya kayaknya saya udah cukup. Ya udah monggo aja. Kan pilihan ya. Maksudnya kita sebagai pengusaha pilihan mau berhenti di mana, mau 20 juta per bulan profit monggo silahkan, mau berhenti di 300 juta profit per bulan silahkan. Ya, yang penting kita tahu batasan kita mau di mana. Supaya apa? Ya supaya kita sebagai leader, ya, pemimpin di perusahaan kita itu bisa mengarahkan atau bisa ngasih direction kepada tim kita. Kita tuh sebenarnya pengennya segede apa? Supaya jelas. Bawahan itu kan hanya bawahan ya, maksudnya tim kita di lapangan itu kan akan mengikuti kita arahnya kemana. Kalau kita sendiri nggak tahu arahnya kemana, targetnya berapa, aduh Pak, susah Pak buat ngelit tim ya. Nah ini kemudian kita harus adjust gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke topik utama. Kalau tadi kita masih pemanasan, jadi nah ini dia topik utamanya. Jadi ada yang ngirim di grup, saya nggak tahu nih kayaknya yang ikutan Zoom pada malam hari ini kayaknya bukan bukan cuma teman-teman dari expansion class ya. Jadi ada yang ngelempar di grup, ngelempar ini. Apa tuh maksudnya? Cara mendeteksi kesehatan bisnis. Apakah apa itu namanya gross profit margin? Terus kenapa harus di atas 40%? Net profit margin harus di atas 10% ya.
Return on investment harus di atas 10%, return on asset harus di atas 10%. Oke, kita bahas dari yang ini dulu ya. Kita bahas dari gross profit margin dulu sama net profit margin. Oke ya, ini nanti dulu. Yang gross profit margin sama net profit margin itu ngelihatnya dari P&L atau laporan keuangan. Laporan laba rugi, profit and loss. Nah, misal kayak gini nih. Misal kayak gini nih ya, teman-teman ya. Ini adalah laporan laba rugi contoh di mana? Di bisnis saya tahun 2020. Boleh ya saya bocorin ya dikit ya karena ini bisnisnya udah lewat, udah nggak ada, udah saya jual. Ya, ini jadi contoh. Jadi omsetnya kotor 100 juta, lalu ada komisi-komisi dan segala macam. Ini kira-kira 22 juta. Jadi net revenue-nya itu 81 juta. Ini omset bersihnya, ini omset kotornya nih. Nih ya, ini buat jadi contoh ya teman-teman ya. Ini biar kita jadi memahami nih. Rasio itu yang mananya sih? Yang rasio itu. Nah, ini di bawah, ini kan omset ya. Ini omset, 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 omset. Ini di bawah adalah list pengeluaran di bulan itu. Ini konteksnya ngomongin laporan keuangan di bulan Agustus ya. Toko martabak. Toko martabak di bulan Agustus tahun 2020. Ini omsetnya segini sebulan. Ini adalah pengeluaran-pengeluarannya. Ya, ini pengeluarannya ada tepung, ada garam, lada, kue, santan. Ini real ya. Tapi dulu jadi udah aman nih, pajaknya juga udah aman. Makanya saya bocorin nggak masalah. Ada pengeluaran banyak gitu ya. Nah, maka dapatlah kemudian HPP atau COGS bahasa kerennya itu di 44 juta. Nah, apakah 44 juta itu sehat? Nah, karena targetnya 45% ya, harus di bawah 55. Ini harus di bawah ya. Di bawah ya 45%. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, tapi secara angka real yang ini nih. Ya, saya kasih warna kuning ya. Tapi realnya 54,6%. Dari mana taunya? Dari ini. 44 juta dibagi 81 juta. Jadi HPP-nya 44 juta per omset bersihnya 81 juta, dapatlah persentase rasio 54%. Nah, pertanyaannya, apakah ini masalah? Jawabannya iya, karena targetnya itu 45%. Bocor ke 54%. Berarti kan hampir 11% ya, 10% lebih dikit. Bocor ya. Bocornya di sini nih. Nah, inilah rasio pertama. Nah, yang dimaksud sama Coach Yuzak di postingan itu adalah gross profit margin yang ini nih. Gross profitnya yang ini. Nah, gross profitnya rumusnya gimana? Ya kurangin aja. HPP dikurangin omsetnya 81 juta. Gitu ya. Kalau HPP-nya 54%, ya otomatis gross profitnya di 45%. Gitu. Ya, nah Coach Yuzak itu bilang bahwa baiknya di atas 40%, lebih besar dari 40% itu gross profit margin. Maka kalau menurut Coach Yuzak ini udah masih dalam batas ambang wajar lah ya. Kira-kira seperti itu. Ya, yang dimaksud sama Coach Yuzak ini nih, yang gross profit margin itu harus di atas 40% tuh yang ini. Tapi kalau saya di F&B itu karena ini ngomonginnya cabang ya, bisnis outlet gitu ya. Ya margin itu harus di atas 55%. Ya ini martabak nih targetnya. Kenapa 55%? Karena targetnya EBITDA-nya, profit akhirnya tuh harus di atas 20%. Gitu. Nah, rasio beban gajinya berapa? Ya kita lihat aja, gajinya 15 juta. Nah, 15 juta per 81 juta ya. Tadi ingat ya, omsetnya 81, 15 per 81 sama dengan 18,5. Nah, apakah rasio beban gaji ini ideal? Oh, ternyata masih ideal karena ada di range 15 sampai 20%. Ya, beban operasional berapa? Beban operasional itu di 2 sampai 8, rasio beban sewa di bawah 7%, lalu kemudian rasio beban apa nih? Rasio beban marketing di bawah 7%. Dan semuanya ini ternyata masih masuk akal. Ini beban operasional tuh yang ini nih. Yang ada di kotak ini, beban administrasi, perlengkapan, ya, perlengkapan lainnya, beban listrik, gas, bensin, parkir, internet, pulsa operasional lainnya gitu-gitu. Nah, ini ada di 3,7. Target saya di 2 sampai 8. Rasio beban sewa di bawah 7%, realisasinya 4,9. Good. Ya, rasio beban marketing di bawah 7%,
realisasinya 6,1, berarti good. Nah, ini semua ya, ini dan ini rasio beban gaji ya, rasio beban-beban semuanya ini masih masuk nih. Aduh, salah ketik kan. Nah, ini semuanya masih masuk nih. Ya, ini masih bagus semua nih. Ya. Saya kasih tanda warna yang bagus, saya kasih tanda warna oranye aja ya. Nah, ini bener semua nih, udah bagus semua nih. Nah, yang salah itu adalah yang ini. Kenapa? Karena keluar dari target. Targetnya 45, boncos sampai 54 gitu. Akhirnya apa? Akhirnya profitnya cuma 9 juta. 9 juta per 81 juta tadi ya omsetnya. Berarti persentase profitnya, profit operasionalnya di 12%. Masalah nggak nih? Nah, ini masalah nih. Karena cuma 12, targetnya 20. Kan gitu. Jadi ini masalahnya ada di sini. Apa kira-kira solusinya? Solusinya adalah sebenarnya udah jelas ya, solusinya adalah turunin biaya COGS atau HPP. Nah, teman-teman semuanya, saya pengen kasih lihat izin screenshot, boleh, monggo sekalian. Teman-teman sekalian, saya pengen ngasih ini ya, pengen ngasih sebuah wejangan. Kalau terjadi kerugian di bagian COGS, solusinya apa? Nah, ini nih, COGS-nya ya. COGS ini yang banyak nih, yang sini nih. Ini kan COGS nih, sebutannya bahan baku ya. Bahan baku yang banyak nih. Kalau terjadi kerugian di COGS, apa yang kita lakukan? Nah, silakan dicatat. Solusinya adalah cek angka Paretonya. Pareto tuh 20-80. Apa maksudnya? Perhatiin 20 jenis SKU atau 20 jenis bahan baku yang kontribusinya tuh besar banget ke cost. Ya, contoh kalau martabak yang berkontribusi besar terhadap cost itu adalah apa kira-kira? Oh, tepung premix. Apalagi nih? Oh, ternyata packaging ini juga gede ya. Karena ini rasionya ini gede banget nih, 3 juta, 3 juta. Terus ini masuk lagi nih ke sini. 1 juta, 2 juta, 1 juta gitu ya. Ini masuk lagi nih daging ayam, sapi, minyak. Ini masuk. Lemon masuk nggak? Enggak. Es batu masuk nggak? Enggak. Bawang bombay masuk nggak? Enggak. Nah, yang harus kita perhatikan berarti adalah komponen pengeluaran yang kontribusinya terhadap cost itu gede sekali. Itu yang kemudian harus kita titik beratkan. Hati-hati ya, kita bilang kepada supervisor toko, hati-hati yang ini gramasinya jangan kebanyakan, pemakaiannya jangan over. Itu yang kemudian kita sampaikan dan kita cek supaya bulan depannya performanya lebih baik. Nah, kira-kira seperti itu. Ini nih, kira-kira ya teman-teman. Boleh kalau mau di screenshot boleh. Screenshot boleh, mau dicatat boleh gitu ya. Intinya itu kalau misal terjadi pengeluaran kebocorannya di situ. Nah, sekarang yang kedua, gross profit udah ya, gross profit margin udah ya. Ini udah ya, yang pertama ya. Ini mau saya kasih tanda, tapi gimana caranya ya? Kasih tanda centang gitu. Centang. Ah, susah ya. Centang PNG. Ada nggak ya? Oh, ada nih. Centang PNG. Ini low budget ini, mager ngedit ya. Centang PNG. Oke, nah kira-kira kayak ini. Oh, bisa ternyata. Ye. Oke, bisa ya. Oke. Oke, nah ini udah selesai ya. Ini udah selesai kita bahas nih. Nah, loh, kok di belakangnya? Oh, enggak. Nah, ini udah selesai kita bahas. Nah, sekarang kita bahas yang net profit margin dari Pak Cendol Jawara. Kalau bocor di COGS, apa ada indikasi kecurangan, Coach? Yo bisa, bisa ya. Ada aja namanya bocor itu bisa bocor di supplier, bisa bocor di pengiriman, bisa bocor di kecurangan karyawan, bisa bocor karena SOP-nya yang salah. Ya, kita bilang harusnya 20 gram, ternyata makainya 50 gram. Wah, itu kan selisihnya 2 kali lipat dari pemakaian tuh. Bisa aja kayak gitu ya. Jadi, ini yang kemudian harus kita perhatikan. Jadi bisa dari banyak hal kalau misal kebocoran. Nah, sekarang teman-teman, karena tadi kita udah bahas tentang gross profit margin, sekarang kita bahas lagi tentang apa? Tentang net profit margin. Ini net profit margin ini makhluk apa ya? Yang kemudian kita harus bahas bersama-sama pada malam hari ini. Nah, ini adalah contoh ya. Ini contoh nih. Biasanya memang gini ya, kalau misal kita
bahas keuangan. Biasanya pusing. Nggak apa-apa, karena normalnya gitu. Namanya kelas ngebahas keuangan itu udah pasti. Ngomonginnya angka, data gitu ya, langsung contoh. Itu pusing. Nah, nggak apa-apa ya. Itu tanda bahwa Anda sedang di fase berkembang. Good ya. Nah, teman-teman semuanya, ini saya kasih contoh, ini saya kasih tanda border kayak gini aja ya. Nah, net profit margin itu maksudnya tuh di sini, net profit margin. Tapi untuk nyampe net profit margin itu kan banyak komponennya ya. Nah, ini saya ngambil contoh, misal Anda punya banyak cabang, bisnisnya cabangnya ada banyak, maka apa aja sih istilah-istilah bahasa langit ya yang ada dalam bisnis kuliner Anda? Oke, yang pertama, ini omset outlet. Katakanlah omset outletnya ada 1 miliar. Contoh ya, ini contoh aja. Terus COGS-nya atau komponen penyusun bahan bakunya itu ada 400 juta, berarti kan 40%. Ya. Lalu ada gross profit margin. Gross profit margin kan berarti kebalikan dari COGS. Kalau COGS-nya 400, omsetnya 1M, berarti gross profit-nya adalah 600. Selisih dari 1M dikurang 400. Kan kira-kira gitu. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan gross profit margin. Tadi kita udah bahas nih di bagian sini ya. Nah, lalu kemudian ada operation expense, termasuk di situ ada gaji karyawan di situ, ada sewa lokasi di situ, ada bayar listrik, tabung gas, iuran RT, iuran pemuda Pancasila, iuran banyak lah ya, iuran-iuran aneh-aneh. Ini kemudian masuk ke dalam operational expense. Ya, lalu kemudian gross profit margin dikurangin operational expense itulah NOI atau net operating income atau profit operasional sebelum dikurangin dengan apa? Sebelum dikurangin dengan ini saya ganti 200 deh biar angkanya agak masuk akal ya. Sebelum dikurangin dengan biaya-biaya yang lain. Ini adalah profit per toko. Jadi yang saya tandain di kotak ini, yang saya tandain di kotak ini adalah profit ke toko, profit per toko. Jadi komponen keuangan di toko. Kalau Anda punya 10 cabang, biasanya ya udah sampai sini doang. Tapi kan ada back office. Ada gaji Anda di situ, ada gaji orang accounting di situ, ada gaji orang marketing di situ. Itu belum masuk karena ini masih sampai ke level outletnya aja. Gitu ya. Nah, di level outlet udah nyampe sini doang. Nah, sekarang seluruh uang ini, 400 juta ini yang jadi profit ini dari 10 outlet, kemudian masuk ke back office. Back office bebannya berapa? Back office bebannya 150 juta, termasuk gaji Anda, termasuk gaji accounting, termasuk gaji admin, termasuk gaji editor, apapun lah yang ada di situ, termasuk beban sewa office-nya di situ. Nah, maka NOI dikurangin back office sama dengan EBITDA. Earning before interest, tax, depreciation, and amortization. Intinya profit, tapi belum dikurangin sama pajak dan depresiasi. Intinya itulah. Ya, profit tapi belum dikurangin sama pajak dan depresiasi. Nah, sekarang kita kurangin pajak dan depresiasi, maka profit paling bawah itulah yang kemudian disebut dengan net profit margin. Nah, itu kira-kira. Jadi yang ngira bahwa net profit margin itu adalah laba outlet, salah. Net profit margin itu bukan laba outlet. Net profit margin itu adalah laba bisnis secara keseluruhan. Itulah net profit margin. Makanya Coach Yuzak bilang di sini baiknya di atas 10%. Gitu ya. Nah, gitu ya kira-kira. Ada pertanyaan? Aman? Halo? Aman ya? Kalau misalnya ada pertanyaan boleh tulis di kolom chat. Saya nggak tahu nih pada paham atau nggak tahu pada pusing coach. Tapi ya udah lanjut aja. Gitu ya. Intinya tapi harusnya ini mudah dipahami lah ya. Ini angka-angka sederhana ini ya. Ada yang ngechat. Aman. Oke. Terima kasih responnya. Oke. Oke, tukang saya di sini lagi pada renovasi pabrik ya, teman-teman. Saya mohon maaf kalau suaranya agak berisik karena ini di tempat saya sekarang lagi pada renovasi pabrik. Saya lagi di pabrik sekarang sambil ngospek ya, gitu. Dari Umita Food and Drink, Pak Irfandi. Bagusnya di kuliner berapa persen, Mas? Ya ini kira-kira patokan jadi contohnya. Sebenarnya tuh namanya profit ya, semakin besar persentasenya tuh semakin bagus. Namanya cost, semakin kecil ya semakin bagus. Bisa nggak kita bikin cost karyawan kita cuma 15% dari omset? Kalau bisa bagus, tapi kalau nggak kan berarti buruk. Kan kira-kira seperti itu. Jadi kalau nanya ke saya berapa idealnya, semakin kecil semakin bagus untuk cost, semakin besar semakin bagus untuk
profit atau gross profit. Kira-kira seperti itu. Kesalahan saya untuk back office dapat gaji per outlet. Oh ya nggak apa-apa juga Pak. Kalau misal ngambil gaji dari per outlet ya, cuma kurang rapi aja. Karena harusnya kita ngambil gaji itu ketika oke, uangnya udah dikumpulin semuanya, baru kemudian kita ngambil gaji dari situ. Gitu. Jadi bukan outlet menggaji kita, karena ada aja outlet-outlet yang sebenarnya mungkin rugi, tapi kita tetap memaksakan untuk oke ngambil gaji dari situ, jadi disamaratakan. Nah, itu yang kemudian saya rasa kurang tepat. Karena setiap outlet kebutuhan belanja marketingnya, kebutuhan belanja untuk operasionalnya itu kan beda-beda ya, komponen biayanya itu kemudian nggak bisa disamakan. Dari Pak Adi Surya Abdillah, gaji ideal karyawan outlet dan back office berapa ya? Kalau untuk gaji karyawan outlet, saya rekomendasikan di 15-20%. Semakin kecil semakin bagus, 15-20%. Kalau untuk di back office, ini yang sebenarnya nggak ada patokannya. Anda mau ambil gaji buat beli Harley juga nggak masalah. Ini kan tergantung Anda ya. Tapi intinya di back office itu seperlunya aja. Semakin kecil semakin bagus. Ya, kalau bisa 10% gitu ya dari total revenue semuanya ya. Kalau bisa cuma 5% gitu. Gitu. Itu kira-kira ya. Jadi presentasinya dari situ. Oke, nah sekarang ini banyak juga pertanyaannya. Bagaimana make sure COGS pada sistem versus real COGS berdasarkan SO? Shrinkage tidak terlalu besar. Ini pertanyaannya kritis banget nih. Shrinkage ngomonginnya konteksnya ya. Berarti ada penyusutan ya. Penyusutan karena konteksnya COGS berarti penyusutan bahan baku. Bagaimana make sure COGS pada sistem versus real berdasarkan SO? Oke, pertama yang kita pahami dulu bahwa yang namanya SO itu kan udah pasti real ya. Artinya stok opnam itu benar-benar kita cek fisiknya berapa, itulah yang kemudian keadaan sebenarnya. Nah, planningnya yang kemudian saya rasa yang harusnya jadi patokan. Ya, ini sama kayak prinsipnya budgeting sama tracking. Namanya budgeting kan berarti baru merencanakan. Nah, tracking itu yang kemudian supaya sah ya, nggak cuma di planning tapi juga dicatat along the way gitu ya. Jadi pengeluarannya apa aja, belanjanya apa aja. Nah, kalau misal ya pengeluarannya terlalu besar, nggak pernah sekalipun match atau sesuai dengan perencanaan awal, itu yang saya rasa harus butuh penyesuaian. Apakah memang perencanaannya itu nggak realistis sehingga pengeluarannya itu terlalu besar gitu ya. Misal kira-kira seperti itu Pak ya. Jadi harus ada penyesuaian antara perencanaan dengan realita di lapangan. Nah, tapi nggak boleh juga berdasarkan realita mulu. Jadi di lapangan itu di lapangan mulu yang dijadikan patokan sehingga ekspektasinya turunin gitu ya. Maksudnya planningnya nggak sesuai akhirnya. Gitu. Kenapa Bu Tia? Tadi open mic ya? Ada yang angkat tangan mau di akhir aja atau boleh di tengah-tengah Coach Agung? Boleh silahkan kalau mau open mic pada malam hari ini. Boleh sekarang aja kalau aku masih. Ya, silahkan. Gini, apa kan profit saya tuh nggak sampai 40%. Paling mentok ya 40% itu. Yang tebal itu di COGS-nya. Jadi jika pas saya menghitung laba bersih itu sangatlah tipis, tipis banget laba bersihnya. Kalau mau menekan bahan baku juga berpengaruh pada rasa, dan juga yang kedua itu eh, bahan baku di sini juga tuh lebih mahal daripada yang di Pulau Jawa. Jadi bagusnya seperti apa ya kalau profit itu dia pas mentok 40%. Oke, saya langsung nanya aja. Harga jualnya berapa? Margin per produknya berapa? Harga jualnya dulu deh. Produknya apa, Mas? Untuk aku sih dimsum ya. Dimsum. Untuk harga jualnya itu di harga 22.000. 22.000. Dan HPP HPP-nya untuk satu. itu 17 sampai 18 ribuan. Ya udah. 15 ribuan. Masalahnya Jadi ada di situ. kalau Ya ditekan juga. Kalau mau ditekan juga berpengaruh pada harga, itu sebaiknya seperti apa sih?
Oke, baik. Oke, jadi gini, solusinya gampang. Solusinya ada dua. Silahkan ya, bebas mau tiga, sebenarnya ada tiga solusinya. Silakan bebas mau pilih yang mana dari tiga solusi ini. Ketika margin terlalu kecil, satu, ketika margin terlalu kecil, margin itu kan persentase antara harga jual dan HPP produk. Jadi antara HPP-nya kita turunin atau harga jualnya kita naikin, kan cuma itu opsinya. Kalau misal kita nggak bisa nurunin HPP, berarti naikin harga jualnya. Pertanyaannya gimana caranya naikin harga jual tapi konsumen tetap mau menerima, kan gitu ya. Nah, kalau misal dirasa opsi pertama ini nggak bisa, opsi pertama adalah naikin harga jual atau nurunin cost. Gitu ya. Ada opsi kedua. Opsi kedua adalah nggak apa-apa, harga jualnya segitu, 20.000 dengan HPP 17.000. Tapi mainnya quantity, banyak. Dan Anda kurangin fixed cost. Contoh, Anda main di dimsum, tapi main di pabrik dimsumnya. Makanya sekarang banyak banget kan berjamur pabrik dimsum karena mereka sebenarnya nggak ngambil keuntungan banyak dari supply dimsum. Marginnya paling cuma 20% atau cuma 10%. Jadi kalau misal HPP dimsumnya 10.000 gitu ya, mereka cuma mereka ngejual kepada mitra-mitranya itu atau ke distributornya dengan harga paling 11.000, paling 12.000, mentok-mentok paling 13.000, segitu, nggak apa-apa. Jadi, tapi mainnya di quantity, untung cuma 3.000, 2.000 perak gitu ya per satu kali penjualan, tapi mainnya quantity. Seminggu 10.000 piece, sebulan berapa? 1 juta piece, itu yang kemudian jadi target. Mau nggak mau, gitu supaya secara cost make sense. Tapi kalau misal ya, saat ini tetap udah berjalan nih, harga jual nggak bisa mahal, kos bahan bakunya tetap kecil, solusi terakhir adalah ganti bisnis. Ganti bisnis, karena memang nggak semua bisnis model itu bagus, Mas. Seperti saya yang sampaikan tadi ya, saya nih nggak jago bikin bisnis dari nol, nggak jago nyari produk yang pas ke market yang pas. Karena saya tahu untuk menciptakan produk yang pas ke market yang pas itu butuh nggak cuma ilmu, butuh pengalaman, butuh intuisi, butuh entrepreneurship yang itu saya rasa saya nggak punya. Saya biasanya menganalisa aja. Maka kalau misal dirasa marginnya terlalu tipis, nggak bisa survive, fixed cost-nya gede, biaya sewanya gede, biaya operasionalnya gede dibandingkan sama omset yang didapat, ganti bisnis. Kemungkinan nggak works bisnis modelnya. Ciri-ciri bisnis model yang nggak works atau nggak berhasil atau nggak akan bekerja adalah Anda overwork, karyawan Anda overwork, kerjanya berlebih, tapi profitnya nggak ada. Itu ciri-ciri bisnis model yang salah. Maka solusinya adalah ganti bisnis model. Contoh. Itu tiga solusinya ya tadi ya. Silahkan ya, mau yang mana, mau yang mana yang dipilih kalau berdasarkan perspektif saya. Naikin harga jual atau nurunin cost. Dua, main di quantity dengan margin yang sama. Tiga, ganti bisnis model. Ya, kalau mau grow gitu. Gimana Bu Tia? Oke, baik. Cukup ya, Mas? Cukup, baik. Terima kasih. Saya sudah sadar. Thank you. Thank you, Mas. Oke. Lanjut, Oke. Mas Agung. Oke, sip. Ini saya ini ya bukan marah-marah ya. Ini saya memang ngomongnya kayak gini. Ya, kalau misal dirasa, kok nanya doang dimarahin? Enggak ya. Ini cara saya ngomong memang kayak gitu. Ya, Bu Tia ya, kita kan Iya. serumah, jadi gitu ya. Lanjut. Oke, next ya. Nah, sekarang teman-teman kita bahas yang ini ya. Tadi gross profit udah, net profit margin udah kita bahas. Sekarang kita bahas return on investment atau ROI bareng dengan return on asset ya atau ROA. Ini kemudian kita bahas ya. Nah, ROI sama ROA itu sebenarnya mirip-mirip. Ini orang finance saja yang kadang-kadang bikin istilah-istilah yang bahasa langit sehingga apa ya, seolah-olah cuma mereka doang yang boleh paham. Ini dari saya ya, dari saya yang orang finance ini saya ngerasanya sih kayak gitu. Nah, kira-kira kayak gini nih cara cara memahami ROI dan ROA ya. Katakanlah teman-teman katakanlah ada dua bisnis ya. Ada bisnis kafe, ada bisnis pecel lele. Yang kafe net profit marginnya tuh 30 juta. Sebentar ini saya zoom aja deh biar biar lebih kelihatan. Nah, ini ya. Nah, yang kafe itu profitnya
30 juta, yang pecel lele profitnya cuma 12 juta. Oke ya. Nah, investment atau investasi untuk pembukaan kafe termasuk dengan capex dan opex untuk pokoknya sampai berdiri, sampai berjalan udah termasuk sama dana operasional gitu ya. Itu 1 miliar. Contoh ya, ini kafe kecil di daerah Bekasi. Contoh ya. Lalu lalu untuk pecel lele itu biaya modalnya untuk setup gerobaknya plus sama tenda-tendanya gitu itu 40 juta. Contoh ya. Nah, aset yang fisiknya gitu ya, yang bisa dijual lagi atau dananya yang bisa kemudian diuangkan itu hanya di 300 juta rupiah. Jadi asetnya ada 300 juta. Nah, pecel lele aset-asetnya itu hanya bernilai 15 juta rupiah saja. Nah, kira-kira seperti itu. Maka ROI-nya adalah return on investment ya. ROI-nya adalah nilai nominal pembukaan toko ya berbanding dengan profit margin. Jadi 30/1 M gitu ya. Maka inilah ROI-nya. Jadi berapa investasi yang kita keluarkan versus berapa profit yang kita dapatkan. Kalau ini konteksnya 1 bulan ya, jadi per bulan ROI-nya. Kalau yang di Coach Yuzak ini kayaknya yang saya tangkap sih ini ROI dan ROA untuk 1 tahun gitu ya. Nah, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke ya, semoga membantu ya sarannya ya. Oke, nah ini ROI atau ROA ya. Jadi ini konteksnya per bulan. Jadi untuk kafe ROI-nya itu hanya 3%. Sedangkan ROA-nya kafe itu di 10%. Yaitu ngambilnya dari per profit per aset. Nah, tetap yang jadi patokan adalah profitnya ya. Sedangkan pecel lele untuk ROI-nya ada di 30%, ya 12 juta per asetnya, ya. Lalu kemudian ROI berarti per investasinya, ya. Lalu ROA-nya atau profit jika dibandingkan dengan asetnya adalah 80%. Pertanyaannya adalah mana bisnis yang bagus? Halo? Tolong ya dijawab ya. Biar nggak ini loh, biar saya nggak sedih loh. Pecel lele. Oke, terima kasih teman-teman. Makasih ya, saya udah dijawab ya. Jawabannya bener. Ya, jawabannya adalah bisnis yang bagus adalah bisnis yang pecel lele karena secara ROI dan ROA-nya ini gede. Ya, semakin gede ROI-nya atau semakin gede ROA-nya itu adalah indikasi bahwa bisnis tersebut bagus. Ya, kan gampangnya gini, berapa uang yang kita keluarkan dibandingkan berapa profit yang kita dapatkan. Kan intinya gitu. Mau ngeluarin 40 juta untuk dapetin profit 12 juta, mau nggak? Nah, dibandingkan ngeluarin duit 1 M dapat profit 30 juta. Seolah-olah profitnya mungkin lebih gede, tapi kalau dibandingkan dengan investasinya, ya itu apa namanya? Cuma berapa persen doang, kecil gitu secara persentase. Meskipun secara profit besar. Nah, silahkan teman-teman memilih. Saya nggak bilang sebenarnya kafe itu buruk atau pecel lele itu lebih baik. Nggak gitu juga. Karena ada orang yang value-nya, oh nggak mau. Buat saya bisnis yang bagus adalah bisnis yang bisa jadi sekalian personal branding. Karena ada ya kayak gitu ya. Bisnis buat keren-kerenan doang ada yang kayak gitu. Ya itu pilihan aja. Yang penting profit, yang penting gak rugi. Saya rasa sih secara praktek berarti benar gitu. Tapi kalau secara persentase, saya orang finance yang ngelihatnya ya harusnya berapa persentase profit berbanding dengan berapa investasi yang saya keluarkan. Semakin besar profitnya dibandingkan nilai investasinya, semakin bagus. Ya, semakin besar persentasenya semakin bagus. Kira-kira seperti itu. Idealnya ROI dan ROA buat usaha kuliner berapa persen, Mas? Waduh, ini angka yang saya rasa sulit sekali ya untuk saya jawab. Tapi kalau ada cerita dua klien saya, yang satu outlet roti, yang kedua rumah makan Sunda. Nah, yang satu ini modalnya cuma 50 juta, enggak deh, 100 juta lah katakanlah, 100 juta, profitnya 10 juta per bulan. Ya, berarti kan ROI-nya kan 10%. Bagus nih. Tapi ada juga yang rumah makan Sunda 165 juta tapi profitnya 300 juta per bulan. Jadi gede banget ya. Jadi berapa yang bagus, semakin semakin besar semakin bagus, Mas.
idealnya ya, tapi ini kalau saya ya, kalau dari kacamata saya 10% aja sebenarnya udah bagus. Kenapa 10% udah bagus? ROI. ROI ya, kita ngomonginnya ROI ya. Jadi uang yang dikeluarkan versus berapa profitnya ya. Ya, satu pembukaan toko gitu ya, itu berapa investasinya versus berapa profit per bulan ya. Idealnya adalah di atas 10% untuk ROI. Jadi kalau saya boleh eh, apa namanya, balikin ke sini, kebalikin ke materinya. Jadi saya setuju dengan Coach Yuzak untuk yang bagian sini. Sama. Kenapa? Karena menurut saya ROI yang bagus itu di atas 10%. Kenapa 10%? Karena idealnya bisnis itu harus balik modal dalam waktu ya kira-kira berapa lama? 10 bulan. Kalau 10% kan berarti 10 bulan lagi kan bakal balik modal, kira-kira kan gitu. Ini kenapa centangnya? Oke, bisa ya. Ah, dah gini ya. Loh, kok hilang? Bentar ya teman-teman, saya mengalami kondisi yang sangat serius ini. Ah, oke, sip. Sip. Nah, tapi ROA kalau berdasarkan kata Coach Juzak itu di 5%. Harus di atas 5%. Ya sebenarnya saya setuju sih harus di atas 5%. Karena yang namanya ROA baiknya itu di atas 20%. Ya baiknya di atas 20%. Tapi Coach Juzak nggak salah sini. Karena ngomongnya kan di atas. Namanya di atas kan berarti minimumnya kan di 5%. Kalau menurut saya sih ini better di atas 20%. Karena aset itu eh, eh, lawannya adalah profit. Nah, kira-kira gitu. Ini kenapa saya nggak bisa ini? Ah, ada. Nah, kira-kira gini ya. Ini teknis-teknis nih. Nah, gitu aja teman-teman semuanya pada malam hari ini materinya. Jadi saya harap teman-teman udah paham ya gimana caranya mem- mengecek kesehatan bisnis kita. Jadi kalau dari saya sebenarnya secara kesimpulan setuju dengan apa yang sebenarnya dibikin oleh Coach Juzak di ilmu keuangan. Eh, jadi ini bener. Jadi saya harap bahasa saya nggak terlalu pakai bahasa langit. Jadi teman-teman bisa memahami materinya. Udah, kira-kira gitu aja yang mau nanya jawab Q&A pada malam hari ini boleh, boleh banget. Tapi saya mau upselling satu aja kira-kira. Upsellingnya ke workshop, yaitu workshop Franchise Blueprint buat teman-teman yang mau bergabung, grow bisnisnya seperti yang saya sampaikan tadi. Saya tuh bukan spesialis bikin bisnis dari nol, tapi bikin tapi ngebantu bisnis yang udah ada untuk grow, entah dengan franchising atau dengan funding atau dengan skema kerjasama, sehingga bisa grow, baik itu master franchise atau franchise yang normal. Silahkan. Nah, gimana caranya belajarnya? Ya di sini offline selama berapa? 2 hari full day. Di mana? Ya banyak, ada di Tangerang, ada di Bali, karena ini workshop franchise nasional dengan tujuan utama mencerdaskan pengusaha-pengusaha dalam berfranchise yang baik dan benar, kira-kira seperti itu. Nah, ini jadwal kotanya, roadshow-nya. Kalau yang bulan ini kayaknya udah full di Solo, kayaknya ya. Nanti dicek aja sama Mbak Tia, karena ini minggu depan, bukan minggu depan. Iya, minggu depan banget ya, hari Selasa kita udah mulai workshopnya 19 sampai 20 September. Yang Solo, yang Tangerang, kalau misalnya teman-teman mau ikutan untuk grow di franchising bisnisnya dengan solid tentunya. Terus ada grup mentoringnya juga di situ, boleh ya silahkan bergabung. Yang Bandung di 14 sampai 15 November, yang Bali sekalian liburan juga boleh 12 sampai 13 Desember. Nah, dari saya itu aja. Saya mau balikin aja ke Mbak Tia. Mbak Tia, silakan. Oke, buat teman-teman yang mau ikutan franchise blueprint bisa langsung kontak ke admin kita di WA aja ya di 0812 9995 4574. Karena pastinya ada harga spesial buat teman-teman semua yang ikutan ospek malam ini. Oke, Coach Agung, aku mau nanya terkait tadi ya pembahasan terakhir terkait ROA dan juga ROI. Mungkin bisa dijelasin dengan bahasa yang sangat membumi, Coach, terkait Apa itu? ROA sama ROI terkait definisinya. Tadi kan kita lihat ada, coba boleh scroll ke bawah. Bawa ini ya. Ah, ah. Oke, boleh di zoom. Oke, kita lihat di sini ada ROI 3% dan 30%. Lalu ROA ada 10% dan 80%. Artinya tuh seperti apa sih Coach kalau misalnya diumpamakan dengan bahasa yang sangat sederhana? 30% tuh artinya apa? 80% tuh artinya apa? Seperti apa sih ROI dan ROA ini? Em, Sebenarnya ROI dan ROA itu mirip-mirip, hampir sama, bahkan relatif sama, di beberapa finance expert juga bilangnya sama.
ROI itu atau ROA itu gampangnya adalah berapa keuntungan dibandingkan uang yang Anda keluarkan. Udah itu aja. Kita ngelihatnya dari perspektif investasi. Jadi kita ngelihat bisnis itu dari perspektif investasi. Ya, saya ngeluarin uang berapa untuk buka cabang, kira-kira saya dapat profit berapa. Kalau saya dapat profit sebulan 10 juta, modalnya 100 juta, kayaknya masuk akal. Tapi kalau saya ngeluarin budget 100 juta, profitnya cuma 2 juta, kayaknya nggak masuk akal. Kenapa balik modalnya bisa sampai lebaran monyet? Kan kira-kira kayak gitu. Nah, ROI sama ROA tuh gitu. Jadi berapa uang yang kita keluarkan versus berapa keuntungan yang kita dapat. Semakin besar persentasenya, berarti balik modalnya semakin cepat, bisnisnya semakin seksi atau semakin menarik. Ini soalnya di bisnis ya, kita ngomongin konteksnya buka cabang atau ekspansi. Kalau misalnya ini di instrumen investasi kayak saham, wah itu hmm, returnnya bisa 20 tahun, bisa 21 tahun. Terakhir saya cek Telkomsel itu returnnya kalau misal kita naruh duit di Telkomsel baru balik modal itu di tahun ke-21. Kalau ngandelin dividen doang. Kan gitu ya, maksudnya kita kan harus ngelihat dari perspektif itu juga. Jadi mending naruh di mana? Yang balik modal 20 tahun atau balik modal setahun. Kan gitu doang kan mindsetnya. Jadi ROI sama ROA itu gitu doang. Jadi berapa keuntungan yang kita dapat dibandingkan berapa dana yang kita keluarkan, apakah itu masuk akal atau enggak, atau menarik atau enggak. Oke, Gitu. siap Coach. Dan ini juga nanti bisa diajarin juga ya di Franchise Blueprint ya Coach. Terkait financial modeling juga ada ya materinya. Oh iya, dan kalau di franchise blueprint itu lebih lengkap ya kalau terkait franchise. Misal Anda omsetnya 100 juta per bulan atau omsetnya 500 juta, bebas ya omsetnya berapa. Harga paket franchise yang benar tuh berapa? Nah, itu yang kemudian harus kita hitung. Apakah penentuan harga paket franchise itu berdasarkan omset atau berdasarkan aset atau ada metode lain yang kira-kira lebih cocok untuk menentukan berapa harga besaran paket franchise Anda, gitu ya. Nah, itu yang saya rasa perlu dibahas dengan detail karena saya rasa kebanyakan eh, ada tuh yang ngajarin apa namanya, bukan ngajarin sih, ngajarin scale up tapi nggak pernah ngebedah keuangan. Kalau teman-teman ngikutin saya dari dulu ya, saya kalau ngebedah bisnis itu berangkatnya selalu dari laporan keuangan dulu, mulai-mulai dari angkanya dulu supaya make sense. Karena namanya bisnis adalah yang ngitung duit, ngitung angka, maka ini yang kemudian kita jadiin patokan gitu. Berapa harga paket franchise yang normal, yang wajar, patokannya dari mana dan alasannya apa, dan harus bisa diterima dengan logika kan. Yang Ya, kedua, berapa besaran margin bahan baku yang Anda akan jual kepada mitra. Yang ketiga, berapa kira-kira margin mitra setelah Anda up bahan baku di produksi, gitu ya, dan apakah itu masih wajar atau tidak, apakah akan menarik atau tidak. Ketiga, berapa jumlah mitra yang harus Anda miliki supaya production center Anda sehat. Ya, production center maksudnya yang tempat produksi bahan baku. Kan itu ada bare minimumnya ya. Dan pertumbuhannya tuh harus seiring. Jadi gini, pertumbuhan jumlah cabang itu harus seiring dengan pertumbuhan production centernya barengan. Itu nggak bisa mitranya banyak, cabangnya ekspansinya gerilya, tapi Anda tim di produksi pusat masih angin-anginan gitu ya. Beli belanja bahan baku masih nunggu owner, nunggu duit owner gitu ya, baru mau berangkat. Wah, itu nggak bisa kayak gitu. Jadi harus seiring. Maka eh, tips saya ya, kalau misal mau grow di franchising gitu harus ada dua orang pengusaha yang sevisi dalam satu bisnis. Satu gedein production center ngurusin produksi, dua ngurusin ekspansi, pembukaan titik distribusi, pembukaan cabang. Dua hal ini yang kemudian bakal saling melengkapi bisnis franchise. Ya, saya rasa seperti itu. Ya, nah itu kira-kira ya. Semoga menjawab. oke. Menarik, Coach. Berarti ini lengkap banget ya di Franchise Blueprint. Buat teman-teman yang mau ikutan Franchise Blueprint, bisa langsung kontak ke admin kita di WA di 0812 9995 4574. Oke, Coach, ada yang nanya nih dari Kak Zuger Indonesia. Nanti bisa di-share nggak, Kak, format Excel-nya yang tadi di-presentkan? Ah, ini kayaknya udah beberapa kali ya saya share ya.
Kayak gini deh, boleh silahkan dapetin filenya, tapi bayar ya. Bayarnya berapa? Bayarnya seikhlasnya, bebas mau bayar berapa. Karena kalau saya share, saya jamin nggak dibaca. Udah pasti tuh. Kalau saya share percuma aja gitu ya. Kayaknya pasti Anda nggak akan baca. Makanya harus ada value-nya dulu baru Anda mau belajar di situ. Silahkan, kalau memang Anda serius, silahkan kontak admin, bilang bahwa saya mau filenya Coach Agung yang di ospek malam ini. Berapa bayarnya bebas, seikhlasnya aja. Yang penting bayar sebagai bentuk bahwa keseriusan bahwa oke, Anda mau belajar, mau apa namanya, mau template yang tadi. Itu silakan. Boleh kok, silakan. Ya, Oke, sip. Terjawab ya. Oke, Coach, ini ada yang mau bertanya via on cam dari Kak Harto. Boleh ya? boleh silakan. Oke, Kak Harto boleh silahkan open mic dan juga open cam-nya. Oke, sepertinya mungkin lagi nggak di tempat. Kita lanjut dulu buat teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung tulis aja di kolom chat ya. Mungkin agak terbatas nih karena udah malam juga. Oke, kita lanjut dulu kalau gitu. Dari Kak, mana tadi? Nah ini, dari Kak Ratna Nuraisya. Ini agak keluar dari topik, nggak apa-apa ya, Coach? Sedikit mungkin. Boleh, silakan. Coach, gimana caranya bangun kemitraan dengan keluarga agar tidak terjadi masalah khususnya di keuangan ke depannya? Jangan membangun bisnis kemitraan dengan keluarga. Ya, gini loh. Yang namanya bisnis itu adalah kumpulan masalah. Kenapa masalah? Karena ada targetnya dan ada current reality-nya. Ada gap di situ. Dan harus sevisi untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kalau mau menyelesaikan masalah tersebut, keluar dari konteks uang, maka ya bekerjalah secara profesional. Yang udah-udah di banyak klien saya, ini nggak cuma satu ya. Saya klien udah ada 20-an alhamdulillah. Dan kemudian semuanya sama cerita dari 20-20-nya itu adalah pernah ngerekrut keluarga, pernah berbisnis dengan keluarga dan akhirnya apa? Ada aja gitu masalahnya. Yang sedih adalah bukan cuma hubungan bisnisnya yang berantakan, tapi hubungan keluarganya juga berantakan. Jadi saya sebenarnya nggak merekomendasikan untuk berbisnis dengan keluarga kalau pengen orientasinya scale up. Karena kalau uangnya udah 1 M, 10 M, 15 M, itu udah sentimennya udah em, sensitif sekali gitu. Meskipun udah sangat kalau mau berkeluarga ya harus kontrak, harus ada kontraknya, klausulnya dengan jelas gitu ya. Apa hak dan kewajiban dia, apa dia sebagai apa, apakah sebagai investor aja atau sebagai pengelola? Kalau pengelola job desk-nya apa, target keberhasilan kerjanya apa, di state di awal. Namanya bisnis itu kita benar-benar harus ya tegas, cruel di awal, jelas gitu ya. Tapi kalau misal nggak mau ada masalah sama keluarga, ya nggak usah berbisnis dengan keluarga. Supaya ketika bisnisnya bermasalah, nggak bermasalah juga hubungan keluarganya. Terima kasih. Oke, jadi itu pilihan ya, teman-teman semua. Oke, lanjut nih dari Kak Zuger Indonesia lagi. Tadi telat join, Coach. Mohon pencerahan, misal awal toko buka. Modal persediaan 10 juta, kemudian jalan operasional. Pada akhir bulan, bagaimana inventory agar nilainya tetap 10 juta? Karena seringkali inventory nilainya turun dan jadi cash-nya kepakai. Oke, nah pertama gini, yang namanya inventory itu udah pasti akan surplus atau defisit. Itu udah pasti. Jadi ketika apa namanya inventory-nya nambah, berarti kan surplus kan, berarti nambah. Nah, ketika nambah itu harusnya dia ngurangin HPP atau nambahin profit. Tapi ketika inventory-nya defisit, ya misal nilai awal bulannya 10 juta tapi akhir bulannya nilai cuma 8 juta, berarti kan dia berkontribusi sebesar 2 juta rupiah terhadap pengeluaran, jadi dia nambah HPP gitu. Nah, yang saya contohkan di laporan keuangan yang tadi itu sebenarnya nggak tahu ya, ini teman-teman ada yang ngeh atau enggak nih, saya ada ngasih tulisan di sini nih. Nah, ada penyesuaian inventory di sini, surplus sebesar 1 juta. Jadi saldo awal tadinya 10 juta, saldo akhir bulannya di 11, makanya ada surplus 1 juta. Jadi dia mengurangi HPP. Gitu kira-kira. Jadi yang namanya penambahan atau pengurangan inventory itu udah pasti ada. Pasti ada. Namanya SO ya. Stock of name pasti ada, nggak mungkin sama. Gitu. Nah, gimana caranya biar saldonya nggak terpakai? Ya ini bedain antara saldo dan harta lancar. Saldo kan harta lancar banget.
Nah, harta lancar yang lain adalah dalam bentuk inventory. Nah, inventory ini kan ya kita hitung aja berapa apa namanya? Inventory awal dalam bentuk rupiah tentunya, berapa akhirnya, terus berapa saldonya. Nah, patokan bagi hasil itu adalah saldonya, bukan inventory. Nah, bagi hasil pun jangan tiap bulan, bagi hasil kalau bisa paling cepat ya. Itu 3 bulan itu udah paling cepat. Ya, kalau saya yang sering saya rekomendasikan adalah bagi hasil itu ketika duitnya berlebih, baru bagi hasil. Kalau 3 bulan udah berlebih ya silahkan bagi hasil. Misal ya, Anda berbisnis dengan mitra, saldo awal plus inventory itu 10 juta, 10 juta, total 20 juta. Di bulan ketiga karena profit terus nih ya, inventorinya sih cuma defisit, jadi cuma 8 juta. Tapi saldo kasnya itu ada 50 juta, katakanlah ya. Maka kan pilihan, oh berarti berapa yang mau kita save? Oh karena inventory yang tadi 10 juta jadi 8 juta, kita ambil. Berarti harus yang udah pasti harus ngendap adalah 2 juta rupiah. Nah, sisanya kan ada dana-dana yang lain seperti dana darurat, dana operasional, dana cadangan misalnya, atau dana operasi apa dana buat untuk sehari-hari. Itu kemudian jadi dana outlet. Terus kita hitung, oh ternyata dari 50 juta ini yang bisa dibagi hasilkan cuma 20 juta rupiah. Ya udah bagi hasillah 20 juta, bukan 50 juta. Jadi patokan bagi hasil adalah ketika saldonya sudah berlebih. Ya, jadi nggak ada urusan sama inventory. Inventory biarin aja, itu nggak bisa diuangin. Kalaupun surplus kebanyakan gitu ya, surplus sampai 100%, ya udah, harta menumpuk dalam bentuk bahan baku. Ya sudah, saya rasa investor yang mengerti juga pasti bakal paham ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita ngurusinya adalah saldo kas ini. Kas ini yang kemudian kita putuskan, bagi hasil apa jangan. Kenapa bagi hasil, kenapa jangan bagi hasil. Itu yang kemudian harus kita sampaikan dengan baik. Yang namanya investor yang baik atau mitra yang baik adalah yang pengen cabangnya atau outletnya itu sehat. Harusnya gitu ya. Karena biar orientasinya jangka panjang. Gitu kira-kira. Semoga menjawab ya dari Zekir Indonesia. Ya. Iya, karena cash itu adalah ibaratnya bensinnya perusahaan ya. Jangan sampai gara-gara kita bagi hasil, perusahaannya nggak bisa jalan karena cashnya nggak ada. Oke, Betul Coach. sekali. Kita lanjut nih dari Karosi Susanti. Kalau tema bisnis tentang kemitraan pasif aja, ada nggak Coach sessionnya? Station? Session, mungkin kelas atau workshop atau apapun. Ada. Nah, ini cocok. Kemitraan pasif. Di workshop Franchise Blueprint. Sebenarnya gini, kalau yang kemitraan pasif itu kan siapa sih yang pakai kemitraan pasif dan gede? Ah, banyak contohnya. Yang paling gede, yang paling sering kita lihat adalah Indomaret, Alfamart, Alfamidi. Itu kan skema kemitraan, skema franchise tapi autopilot. Jadi sebutannya kemitraan pasif gitu. Nah, kapan pakai kemitraan pasif atau franchise autopilot? Pada saat operasional tokonya itu ribet, SKU-nya banyak. Kemarin ada tuh di peserta workshop, namanya Pet Shop Indonesia. Mereka retail, tapi grooming sekalian toko bahan makanan dan toko lain-lain gitu ya, pernak-pernik untuk hewan peliharaan. SKU-nya itu lebih dari 3.000, detailnya banyak banget tuh. Indomaret kan bisa 7.000 lebih tuh SKU-nya, maksudnya bahan bakunya tuh banyak banget lah ya, bahan-bahan yang dijual. Nah, ketika bahan-bahan yang dijual ini banyak, operasionalnya harus detail, maka jangan serahkan kepada mitra, serahkan ke Anda. Karena Anda yang paling ngerti operasionalnya. Nah, yang saya sarankan yang pertama itu ya, itu indikasinya. Terus ketika Anda udah jalan kemitraan pasif, saya sarankan untuk fokus penetrasi di lokasi areanya. Ya, misal Anda di Karawang, ya udah Karawang aja dulu. Jadi top of mind di situ. Sampai mentok deh, sampai 15 cabang. Jangan buru-buru buka di kota lain kalau omset Anda belum 5M sebulan. Belum mentok. Kalau belum mentok, jangan buka-buka di kota lain dulu. Ribet nanti logistiknya, ribet nanti quality controlnya, ribet nanti penetrasi marketingnya. Ya, jadi mending di satu kota dulu aja. Itu kalau misal mau kemitraan pasif. Kecuali Anda udah hire profesional dari luar, Anda bangun training center, Anda bangun learning management system, baru kemudian buka di kota-kota lain. Tapi itu nanti konteksnya kalau Anda udah mentok, udah lebih dari 5 miliar per bulan. Jadi omset tahunannya udah sekitar 60M. Ya. Tapi saya rasa kalau omsetnya udah 5M per bulan, harusnya Anda udah kemana-mana naik Harley, ya, kemana-mana naik Lexus, ya. Saya rasa udah sangat eh, udah inilah udah mapan lah harusnya. Tapi terserah ya. Kalau misal targetnya lebih tinggi dari itu lagi, pengen 1T Mas Agung.
Saya orangnya ambisius ya, boleh-boleh aja, monggo silahkan. Gitu, silahkan join di workshop franchise blueprint. Tentunya ini nggak bisa saya bocorkan semua di sini karena ini online ya. Ya, karena saya pengen tuh ngobrolnya tuh langsung gitu loh. Ya, kayak gini nih ngobrolnya langsung tapi. Jadi saya tahu Anda tuh kegelisahannya di mana. Karena kalau workshop, di workshop franchise blueprint itu saya keliling. Kayak eh, gini, saya mau bilang kayak gini tapi materinya kok nggak ada ya. Franchise Mastery. Franchise Mastery di sini ya. Itu. Jadi kalau workshop franchise blueprint itu saya pastikan Anda paham. Kenapa? Karena saya bakal keliling. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya orang join workshop udah bisa dipastikan level pendidikannya kan beda-beda. Mohon maaf, ada yang S2, ada juga pengusaha yang sukses tapi nggak lulus SD ada juga. Jadi kan level bahasanya harus disesuaikan gitu. Nggak mungkin kemudian saya pakai istilah-istilah langit gitu ya. Untuk pengusaha, untuk semuanya gitu ya. Jadi kayak gini, jadi saya keliling, saya mastiin semuanya paham materi dan ini workshopnya full 2 hari, full praktek ya, full praktek, nggak ada teorinya dikit doang, full praktek. Jadi materi bentar, contoh, habis itu ngisi borang, ngisi apa lembar-lembar yang kemudian Anda tulis-tulis di situ semuanya. Gitu. Dan alhamdulillah yang udah ikutan workshop ini, saya kemarin dapat kabar ada yang udah dapat mitra. Kalau dapat mitra mah gampang sebenarnya. Yang susah itu grow dan sustain, itu yang susah tuh. Kalau cuma dapat 10 mitra, 20 mitra saya rasa gampang ya. Gitu. Semoga menjawab. Oke, Coach lanjut nih dari Kamarai Muhammad Setianegara. Ilmunya sangat daging, Mas. Next, mungkin bisa ngebahas ilmu teknis master franchise-nya, Mas. Hehehe. Boleh, boleh. Kalau mau lebih lengkap, lebih detail lagi, join ke workshop Franchise Blueprint. Oke, buat yang mau daftar bisa langsung kontak ke admin kita di WhatsApp ya. Oke, kita lanjut nih dari teman kita bernama Mas Adri Anggoro dari brand kuliner gerobakan Aku Tahu. Nah, Sip. Aku Tahu ini punya sistem kemitraan pasif, Mas Agung. Namun karena banyak permintaan yang mau kemitraan dengan sistem kemitraan sorry. Namun karena banyak permintaan yang mau kemitraan dengan sistem kemitraan aktif, akhirnya diadakan juga. Nah, apakah sebaiknya saya buka satu brand lagi dengan produk yang mirip-mirip dan resepnya sama? Alasan ingin membuka kemitraan aktif adalah agar brand yang pertama tetap terjaga namanya. Jika brand yang kedua ini kurang konsisten secara operasional, karena yang mengelola bukan kami, tapi mitra langsung. Oke, terima kasih Mas Adri. Mas Adri sehat ya, alhamdulillah ya. Nanti Kopdar datang ya. Oke, nah kalau saran dari pribadi dari saya, yang namanya buka brand baru itu adalah buka masalah baru. Oke, jadi saran saya satu brand aja dulu, Aku Tahu, tapi sampai mentok. Jadi gimana tuh mentoknya? Mentoknya adalah ketika omsetnya udah 5M sebulan ya katakanlah. Karena saya nggak tahu ya 5M sebulan tuh udah jadi angka psikologis di kepala saya karena biasanya klien saya yang em, omsetnya 1M tuh masih bisa grow, tapi yang omsetnya 5M tuh biasanya mentok malah cenderung turun. Jadi jadi kalau belum 5M biasanya sih belum mentok. Nah, grow dengan satu brand, pentokin omsetnya sampai 5M, profitnya sampai 30% dari omset, sehingga udah bingung lagi mau ngapain. Nah, kalau udah bingung mau ngapain, silahkan cari masalah yang baru. Artinya, artinya, artinya buka brand baru atau buka bisnis baru silahkan, tapi sampai mentok dulu. Karena uh, yang banyak saya temukan di beberapa kasus ya teman-teman di komunitas adalah nggak fokus. Brand A jalan, brand B jalan, akhirnya terbagi fokusnya 50%, 50%. Mungkin meskipun secara operasional sama ya, secara produk sama, tapi tetap brandingnya mulai dari awal, semuanya mulai dari awal lagi. Dan untuk menemukan produk yang fit sama market, nama itu kan penting sekali ya, elemen nama tuh. Mungkin Aku Tahu bisa sebesar sekarang karena namanya Aku Tahu. Tapi kalau namanya jadi Aku Tidak Tahu, mungkin nggak mungkin nggak bisa grow gitu contoh ya. Karena nama tuh kan elemen yang penting sekali untuk ya kita bisa masuk ke market, bisa dapat nama yang bagus, grow, sustain sampai sekarang dan udah lama berjalannya, saya rasa itu jadi sebuah advantage lah. Jadi nanti ketika dimitrain secara aktif, udah punya portfolio. Jadi grow, saya sarankan untuk grow, untuk Aku Tahu ya.
sampai 100 cabang aja dulu di 3 tahun pertama. Ini saran saya, bikin operasionalnya simple, bikin training centernya simple, bikin production centernya lengkap, ya jadi produksi di situ semuanya jadi bahan baku dikunci, semuanya dikunci dari awal. Jadi fokusnya ke situ, sampai nanti mentok 1 M deh, 1 M sebulan gitu ya. Baru kemudian, lobet. Baru kemudian nanti nyari masalah baru silahkan. Gitu. Itu kira-kira kalau saran dari saya. Kalau yang dicari duit ya. Boleh Mas Adri kalau ada tanggapan silakan. Ada suaranya Mas ya? Iya ada. Ada aman. Oh ada ya? Ada. Jadi gini Mas, yang saya khawatirkan sih lebih bukan dari eh, masalah brandingnya ya, mulai dari awal dan segala macamnya ya. Jadi yang saya khawatirkan tuh dari operasional ini Mas. Jadi takutnya kalau misal, karena saya belum pengalaman nih kalau bermitra dengan sistem yang aktif itu kan. Jadi Ya. supaya menjaga ini loh, kadang kan kita yang kelola sendiri dengan karyawan kita untuk negor misalkan karyawan, kalau mitra tuh ada kesalahan sistem apa namanya masaknya misalkan, sekalipun SOP udah kita ajarkan ya, pelayanannya seperti apa, terus cara masaknya seperti apa, itu udah kita ajarkan, tapi kan namanya apa, human error pasti ada aja kan. Nah kadang-kadang Ya. yang saya khawatirkan tuh kalau misalnya kemitraan aktif, pada saat kita tegur, nah ini nih pengalamannya Mas Agung tuh kayak gimana tuh kalau kemitraan aktif negor terus kadang-kadang ada yang terima ada yang enggak nih Mas ya. Sehingga kadang-kadang beberapa supervisor yang pernah saya obrolin tuh kesulitannya di situ. Jadi saya mau mohon ini deh apa pengalaman Mas Agung untuk kemitraan aktif itu waktu negor terus mitranya itu ternyata nggak terima nih. Nah itu tuh yang jadi masalah. Nah, ini ada minimal ada 2 solusi ya yang bisa saya pikirkan saat ini. Yang pertama adalah hindari 4 jenis mitra ini. Ini mitra toksik. Jadi nanti kalau misal uh, nerima mitra baru, ini difilter dulu. Ada 4 mitra toksik yang harus dijauhi. Yang pertama adalah mitra pemarah. Jadi ngomong apa-apa tuh nggak bisa nyantai. Pokoknya marah-marah nadanya. Jadi kita kan bisa lihat ya orang-orang yang terlalu ambisius atau terlalu ini atau logikanya nggak main, jadi mainnya nafsunya mulu. Saya pengen buka, saya pengen buka, saya pengen buka. Masa itu aja nggak bisa gitu-gitulah. Mitra yang pemarah, mitra yang nggak bisa berkomunikasi dengan baik ini udah auto reject ya. Yang kedua adalah mitra yang bodoh. Bodoh tuh dalam artian dibilangin nggak bisa, dikasih tes logika sederhana nggak bisa gitu ya. Dikasih pertanyaan-pertanyaan sederhana nggak nyambung gitu ya. Bukan pertanyaan susah ya, sederhana aja pertanyaannya nggak bisa. Yang ketiga adalah mitra yang nggak punya duit. Minta diskon kemitraan, minta diskon bahan baku, minta dicariin karyawan, minta apalah itu kemudian nggak usah. Yang namanya mitra tuh harus punya duit, itu udah kewajiban banget, dan harus punya dana cadangan. Jadi di luar kemitraan, di luar biaya sewa itu harus ada dana daruratnya lagi. Gitu, harus punya duit nih mitra yang ketiga. Nah, baru dicatat kan. Yang keempat, oke, pelan-pelan ya. Tadi yang pertama mitra yang pemarah, yang kedua adalah mitra yang bodoh, yang ketiga adalah mitra yang nggak punya duit, yang keempat yang harus dihindari adalah mitra yang nakal. Nakal dalam artian biasanya ini baru ketahuan setelah udah bergabung. Biasanya nakal tuh dibilangin A, tapi ngomongnya oh iya iya siap siap, tapi nggak dipraktekin. Bukanya harus konsisten kalau mau salesnya tinggi. Kalau buka jam 4 sore, jam 4 sore. Oh iya siap siap siap. Besok nggak gitu. Besok buka jam 8 lah. Atau kadang malah buka jam 10 pagi. Jadi nggak konsisten bukanya. Akhirnya apa? Konsumen ilfeel, konsumennya nggak terbangun, ekosistemnya nggak ada di situ. Jadi salesnya pada turun. Nah, untuk mitra yang seperti itu, ya, maka ini mekanisme pertama ya. Mekanisme yang pertamanya adalah filter. Nah, yang kedua adalah ketika udah mitra bergabung. Nah, ketika mitra bergabung, saya sarankan nanti kalau budgetnya cukup, lakukan quality control sebulan sekali ke seluruh mitra yang udah bergabung. Kalau mitranya ada 30, berarti sehari satu kan didatengin. Kalau mitranya ada 100, berarti ya sehari mungkin 3 atau 4. Itu yang kemudian harus didatengin setiap hari. Dan ketika quality control tuh udah jelas checklistnya apa aja. Supaya kita tahu mitra itu beneran eh, menjalankan SOP atau tidak, Google Maps-nya melenceng atau tidak, jam bukanya beneran segitu atau tidak, atau outletnya kusam atau tidak, gitu. Jadi dan kemudian quality control ini
fungsinya selain untuk kita mengecek mitra, fungsinya juga untuk supaya mitra tahu keadaan outletnya dia berdasarkan evaluasinya pusat. Karena kadang mitra juga ngerasa kayaknya saya udah sesuai sama pusat, iya nggak sih? Gitu misalnya. Jadi mitra sendiri nggak yakin bahwa mereka sebenarnya udah sesuai standar atau belum. Akhirnya kemudian kita kasih tuh quality control. Kita kasih laporannya ke kita dan ke mitra. Jadi quality control itu dua arah. Laporan performa outlet itu untuk supaya kita tahu outletnya seperti apa. Lalu laporan itu juga kita berikan kepada mitra supaya mitra tahu, oh ternyata outlet saya bagus di bagian kebersihan, bagus di bagian seragam karyawan, tapi karyawan saya jutek, masaknya lama, ya minyaknya butek misal ya, itu yang kemudian jadi poin quality control misal. Ya, jadi mitra tahu, oh outletnya punya kelebihan di bagian mana, punya kekurangan di bagian mana. Jadi kadang mitra bukan tidak peduli, tapi tidak tahu. Itu kira-kira. Nah, kalau misal kita udah dikumpulkan ya dengan 100 mitra yang sefrekuensi, sevisi, punya semangat yang sama, disitulah sinergi terjadi. Nah, ketika sinergi terjadi, sustainability itu adalah hal yang mudah. 5 tahun, 10 tahun lagi itu nanti akan tercapai. Gitu. Ini teorinya kira-kira seperti itu, tapi kalau mau lebih lengkapnya join di workshop Franchise Blueprint. Jualan lagi. Jualan ya. Gitu. Oke. Ya, Insya ada Allah lagi? gabung Mas nanti Mas. Oh gitu. Oh, Yang di siap. Tangerang ya. Nah, ya, karena kita udah kenal udah lama nanti dikasih diskon spesial. Oh iya dong. Oh iya. 70% ya Mas. Waduh, nggak gitu dong, hotelnya mahal, Pak. Aduh. Oke, Oke. Mas Adri Terima kasih ada Mas Agung. tanggapan lagi nggak Mas Adri? Cukup ya? Cukup itu aja. Nanti waktu ketemu lagi aja kita diskusi lagi. Oke, siap. Datang ya nanti Kopdar Tangerang. Insya Allah. Oke, sip. Makasih banyak Mas Adri. Sama-sama Mbak Tia, Mas Agung. Oke, sip. Ya, oke. Sukses terus ya. Oke, sip. Coach Agung, ini sepertinya pertanyaan udah habis semua. Boleh teman-teman yang masih standby sampai akhir kita open cam dulu, kita foto bersama sebelum kita akhiri sesi seminar malam hari ini. Open game ya. Iya, boleh kita open cam dulu teman-teman semua. Wah, masih banyak ini seperti biasa, bapak-bapak dan lelaki-lelaki pemuda. Oke, saya masih menunggu nih, ibu-ibunya mana nih? Oke, selamat malam. Ada Pak Abdul Rahim, ada Bapak Didit, ada Bapak Alex, ada Pak Zeger, ada Pak Hari, ada Pak Harto, ada Pak Rasid, ada Pak Miftah, dan juga ada Ibu Rasid. Oke, sip. Pak Agung mungkin ada request gaya. Oke, gayanya kira-kira seperti ini. Ini kan lambang hati ya, tapi juga lambang cuan. Jadi saya pengen teman-teman berbisnis dengan hati. Gitu kira-kira. Boleh ya? Tangannya seperti ini di depan kamera. Oke. Oke, siap. Boleh admin dibantu untuk foto ya. Mantap. 1, 2, 3. Oke. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Ada yang ngechat nih, Mbak jangan lupa materinya di-share. Nah, untuk materi tadi gimana Coach Agung? Boleh diulang lagi, mungkin ada yang baru join. Kalau materi boleh silahkan, tapi saya nggak akan kasih gratis ya. Boleh bebas bayar seikhlasnya aja. Kalau teman-teman ikhlasnya 5.000, 1.000 aja saya kasih. Tapi intinya harus bayar. Kenapa? Karena kalau saya kasih gratis, biasanya kagak dibaca. Biasanya gitu tuh member komunitas tentang gratis, minta dikasih, udah habis itu tinggalin. Jadi bebas, silahkan kontak aja admin buat dapetin materi untuk yang malam hari ini. Silahkan. Iya. Betul sekali. Oke, buat teman-teman juga yang mau ikutan join di workshop Franchise Blueprint ya, belajar gimana caranya menumbuh kembangkan bisnis teman-teman dengan metode franchise maupun kemitraan dengan fundamental yang solid, bisa ikutan di Tangerang, lalu juga ada di Bandung dan juga di Bali di akhir tahun ini. Teman-teman bisa langsung kontak ke admin kita di WA di 0812 9995 4574. Dan mungkin ada di sini yang domisilinya di Jabodetabek, teman-teman bisa ikutan kopdar kita ya di BSD nanti di tanggal 24 September hari Minggu. Untuk e-flyernya nanti juga teman-teman bisa cek di Instagramnya @pengusahakuliner.id. Dan juga buat rekaman Zoominar malam ini akan kita upload seperti biasa di YouTube-nya Pengusaha Kuliner ID. Nanti kalau linknya sudah ada akan dibagikan oleh admin di
Group. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah hadir di seminar di Ospek malam hari ini. Semoga bisnisnya teman-teman bisa terus bertumbuh dan juga berkembang, dan juga ilmu yang didapat malam ini bisa bermanfaat bagi bisnis teman-teman semuanya. Saya Tia, pamit undur diri dulu teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Jadi salah satu kegiatan utama bisnis franchise atau kemitraan adalah buka cabang terus kan. Nah, proses pembukaan cabang ini harus dibentuk dalam sebuah timeline supaya satu kali pembukaan cabang itu rapi, nggak ada yang kelewat, nggak ada itu kemudian tiba-tiba udah mau grand opening billboardnya nggak ada lah. Misal ya, udah mau grand opening tapi tabung gas nggak ada misalnya. Aku butuh banyak banget ilmu, salah satunya dari franchise blueprint ini agar aku bisa lebih mengembangkan lagi bisnis aku ke depannya di bidang franchise. Kalau untuk materi semua berkesan ya, karena penting gitu buat aku. Cuma kemarin yang di hari pertama sih, yang paling berkesan buat aku tentang program training, karena training itu sangat penting buat keberlangsungan bisnis ke depannya. Saya ikutan workshop franchise blueprint ini karena memang saya ngikutin terus Pak Agung ya. Dan kebetulan beliau buka untuk workshop ini, saya tertarik sekali karena memang dari Pak Agung sendiri memang sudah ahli dalam bidang franchise, dan saya ingin juga menjadi salah satu klien beliau nantinya. Hampir semuanya ya, maksudnya membuka wawasan saya lebih luas, ya, terutama tentang IOP, tentang SPKU, surat perjanjian kerjasama usaha. Jadi selama ini saya masih bingung tuh gimana sistem kerjasamanya, bentuk kemitraan atau franchise seperti apa. Tapi dengan workshop ini kita punya bayangan lebih clear lah. Tentang legalitas ya, legalitas saya emang masih proses semuanya. Karena dari kemitraan menuju ke franchise kan naik ke satu level ya. Jadi itu sih yang pengen saya cari tahu. Untuk materi yang paling berkesan adalah ketika kemarin adalah saat perhitungan SKU, perhitungan SKU untuk menentukan berapa sih nilai jual untuk kemitraan dan franchise yang akan saya lakukan. Saya kira dari beberapa seminar saya lihat di sini ini sangat, maksudnya best practice banget ya untuk kita memulai menjadi pengusaha ya, dan betul-betul kita bukan hanya teori ya, artinya kita praktek, kita bisa meruntunkan apa yang harus kita setup di awal sampai dengan apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan brand tersebut. Franchise Blueprint, juara!